Oke, halo kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu walaupun dalam pandemi COVID seperti ini. Amin. Well, hari ini kita akan membahas tentang simple present tense, ya. Simple present tense di sini digunakan untuk yang pertama, digunakan untuk rutinitas, kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya, Andi minum susu setiap pagi. Atau mungkin ayah membaca koran setiap pagi. Seperti itu namanya rutinitas kita dipakai untuk kita pakai rumus simple present tense, ya. Kemudian yang kedua, simple present tense ini bisa digunakan untuk menyatakan fakta, ya. Menyatakan fakta di sini contohnya matahari terbit dari timur, mobil yang canggih itu sangat cepat, dan lain sebagainya. Kemudian simple present tense juga digunakan untuk memberikan perintah, imperative. Contohnya, close the door please, clean your bedroom please. Seperti itu, ya. Tutup pintunya, rapikan kamarmu, sapu lantainya, dan lain sebagainya. Kemudian juga digunakan untuk menyatakan pendapat atau opini, ya. Oke, kita bahas sekarang. Check this out. Well, inilah simple present tense. Di sini kita bisa lihat, kids, kalian bisa lihat rumusnya. Untuk rumus simple present tense itu untuk kalimat positif, kita fokus dulu ya ke kalimat positif, ya. Kalimat negatif dan interrogatif nanti. Kita fokus ke kalimat positif, yaitu subject plus verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan s atau is. Penentu penambahan s atau is ini tergantung dari subjeknya itu sendiri. Subjek I, you, they, we itu no s or is, jadi tidak ditambahkan s atau is. Sedangkan untuk subjek he, she, atau it itu plus ditambahkan s atau is. Seperti itu. Kita bisa lihat contohnya. Kita langsung ke contoh. Ya, contoh yang pertama, they play badminton. Kemudian contoh kedua, she plays badminton. Oke, kids, kalian bisa lihat dari kedua kalimat tersebut ada berapa? Ada bedanya atau tidak? Ada. Perbedaan yang pertama, beda di subjeknya, they dengan she. Kemudian perbedaan kedua ada di kata kerjanya setelah subjek, play dan plays. Nah, bisa dilihat kan? Yang ini tanpa s, yang ini ditambahkan s. Kenapa seperti itu? Kita bisa dilihat they. Kita cari they. They itu ini. Oh ya, ini. Berarti they no so tidak ditambahkan. Kemudian she, cari she ini. Berarti plus o ditambahkan s atau s. Seperti itu. Bisa difahami, ya? Lanjut, ya. Oke, satu contoh lagi. For example, I read a newspaper. And then I read a newspaper. Kalian lihat subjek I, read-nya tidak ditambah s. Benar nggak nih? Tidak ditambah s. Kita lihat I di sini. Oh, benar, tidak ditambah s. Ketika di sini subjeknya saya ganti subjeknya dengan misalnya he, dia laki-laki. He, cari he. Oh, he ini. Berarti kata kerjanya ditambahkan s atau is. Oh, berarti di sini ditambahkannya. Seperti itu. Bisa dipahami, ya? He reads a newspaper. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke kalimat negatif.
kita fokus ke kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang artinya menyangkal ya, dengan ditandai dengan kata no atau not ya, tidak. Seperti itu. Nih. Kita lihat subjek ditambahkan kata bantu do atau does. Do atau does di sini tergantung dari subjek itu sendiri. Contoh, bisa dilihat ini does, ini do. Bisa dilihat. Kita lanjutkan dengan contoh ini. Misal, kalau di sini tetap she, ya tetap she, berarti lihat she. Oh she ini, oh pakai does. She does, bukan do, tapi does yang dipakai. Jadi she does berdasarkan dengan rumus. Jadi kedua rumus ini mutlak adik-adik ya. Mutlak, harus kalian ingat, harus ingat luar kepala. She does, setelah does, apalagi on not, does not, kita singkat aja. She does not atau doesn't ya. She doesn't. Apa setelah itu kata kerja? Kata kerja itu dia apa? Play. Oke, alright. Play. Di sini bedanya kata kerjanya tidak ditambah s atau es. Udah nggak berlaku lagi ini. S atau es sudah tidak berlaku. Berlakunya hanya di kalimat positif. Jadi kalimat negatif tidak usah pusing memikirkan s atau is ya. She doesn't play badminton ya. Badminton. Oke, kemudian kalimat interrogatif. Kita lihat kalimat interrogatif. Do atau does dulu yang ke depan ya. Jadi namanya kalimat interrogatif itu kalimat tanya, itu kata bantunya yang pindah ke depan, di depan ya. Do atau doesnya di depan. Do atau does ini juga bergantung dengan subjek itu sendiri. Kita lihat subjeknya she. Oh berarti tadi udah jelas di sini she does. Oh berarti does-nya yang ke depan. Does. Does. Setelah itu subjek. Subjeknya apa tadi? Orangnya. Oh orangnya she. Does she. Kata kerja nggak ada s atau es ya. Does she play badminton? Tanda tanya. Jawabnya yes, she does, atau no, she doesn't. Seperti itu. Well, Bapak kira cukup? Kalau masih bingung, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Bapak bantu menjawabnya. Oke, pokoknya mudah-mudahan dengan ini semua, dengan penjelasan Bapak ini semua, kalian jadi tambah pintar, jadi murid yang hebat di kemudian hari. Amin. Ingat, kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Belajar, belajar, dan terus belajar. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.